حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah sekalian, karena kita masih berada di bulan Dzulhijjah, tidak ada salahnya saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Adha. Semoga seluruh amal saleh yang sudah jenengan lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah khususnya, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya karim. Bagi saudara-saudara kita yang sudah tuntas melaksanakan prosesi ibadah hajinya, mudah-mudahan mereka semua menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang ke tempatnya masing-masing dalam kondisi sehat walafiat dan selamat insyaallah. Kita juga berdoa mudah-mudahan jenengan yang belum ditakdir melaksanakan ibadah haji dengan penuh optimis, mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian tematis tentang tazkiyatun nafas ini. Kita masuk tema baru namanya al-bukhlu wasyuhu. Al-bukhlu wasyuhu. Bukhl. Bukhl ini kikir, Pak. Pelit, ya. Medit. Ya, syuh itu di atasnya lagi. Sudah kikir, medit, ngajak orang juga untuk kikir. Tidak cukup kikir pada dirinya sendiri, tapi mempengaruhi orang juga untuk tidak berbagi. Jamaah sekalian, kita faham kita ini manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat beragam dalam urusan rezeki yang Allah takarkan kepada kita. Masing-masing kita ini sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berlebih, ada yang sangat berlebih, ada berlebihan sekali, ada setengah berlebihnya, ada seperempat berlebihnya, ada yang pas-pasan, ada yang tidak punya. Maka disitulah agama kita menyuruh untuk saling peduli satu sama lain. Tapi ada sebagian manusia begitu cintanya dengan titipan Allah itu, lupa kalau itu titipan Allah, kemudian dia tidak mau berbagi. Inilah bab yang kita bahas, namanya al-bukhl. Orangnya bakhil. Ya. Kalau syuh itu orangnya syahih.
bukan sahih Pak ya. Kalau sahih benar, sah. Ini shin. Syahih. Ya, nemen ya kikirnya itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bukhl itu kikir, syuh itu ablagh, lebih dahsyat lagi kikirnya. Ada yang mengatakan al-bukhlu fil amwal khassah, bakhil itu kikir dalam urusan harta, uang, barang, tidak mau berbagi. Tapi kalau syuh wal malul ma'ruf, itu kikir dalam urusan apa? Urusan harta dan kebaikan, Mbak. Tadinya saya tidak percaya ini jamaah sekalian. Saya pernah sekali waktu, tapi ini ilustrasi saja, Bapak. Saya pernah mau pulang mepet maghrib, jamaah sekalian. Mepet maghrib, maghrib tinggal setengah jam, perkiraan itu paling cepat 35 menit bisa nyampe ke tempat masjid yang akan saya ngisi pengajian di situ. Waktu itu ngisi pengajian pada asar, terus diantar sama orang, dikenal orang ini jamaah sekalian, perhitungannya matang ya, hitungannya matang. Ada yang mengatakan medit, bahasanya begitu Pak. Saya diantar sama orang ini, terus lewat jalan tikus Pak. Saya seumur hidup baru tahu juga kalau itu jalan memang sangat sangat cepat, motong jalan. Tapi Ustaz jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya, kata. Bayangkan Pak, takut juga ditiru sama orang Pak, gitu. Ini kan sebenarnya amal kebaikan Pak ya. Sampai amal kebaikan pun jangan sampai cerita sama orang, takut kemudian orang ini nanti tempat ini jadi macet juga, akhirnya dia. Bayangkan, itu namanya syuh jamaah sekalian. Ini juga sempat terjadi syuh ini kepada sahabat yang namanya Abu Sufyan, yang belasan tahun memprovokasi Nabi, bermusuhan dengan Nabi. Hampir 20 tahun Bapak bermusuhan dengan Nabi. Tapi di akhir dakwah dia sadar diri, subhanallah ya. Allah ngasih hidayah macam-macam, Mbak. Dia punya istrinya namanya Hindun, yang sempat makan paru-parunya Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud itu. Karena Hamzah sempat membunuh ayahnya Hindun, saudaranya Hindun. Sehingga muncul dendam, dia ikut juga perang mengompori orang-orang kufar Quraisy. Dan dia menyewa seorang pemanah ulung namanya Wahsy, dan berhasil dia menombak Hamzah. Tidak hanya mati, Hamzah tidak cukup mati, Pak. Sudah mati, dibedah sama dia. Dan diambil parunya atau jantungnya, kemudian dimakan sama dia. Tapi kemudian dimuntahkan. Sampai Nabi mengatakan, Wallahi law akalatil Hind, demi Allah, andai kata Hindun itu sampai bisa menelan, pasti dijamin masuk surga. Gitu. Dimuntahkan. Tapi dua-duanya masuk Islam jamaah sekalian. Nah, ketika masuk Islam itu, rupanya Hindun ini jamaah sekalian. Tidak ada tempat yang paling tepat untuk dicurhati kecuali Rasulullah. Karena ternyata Abu Sufyan ini sudah membangga-banggakan Rasulullah sebelum masuk Islam. Sudahlah, kita akui kita keliru. Kita tidak berada pada agama yang benar. Yang dibawa Muhammad ini, ponakan kita, benar. Sampai akhirnya Hamzah masuk Islam jamaah sekalian. Kemudian istrinya pun juga masuk Islam. Ketika masuk Islam, karena Abu Sufyan membangga-banggakan Nabi ini, kemudian curhatlah Hindun ini jamaah sekalian. Menarik ini. Baru masuk Islam langsung curhat masalah keluarga jamaah sekalian. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan ini laki-laki meditnya nemen. Padahal ini orang terhormat, Pak. Orang kaya, bangsawan. Dan Hindun juga kaya, Pak. Ya. Sampai Hindun merasa tertekan akan perhitungan yang diperbuat oleh siapa? Abu Sufyan. Orang kalau syahih ini jamaah sekalian, kikirnya Bapak tidak hanya kepada
kepada orang lain, Pak. Sampai pada istrinya pun juga kikir. Beli beras, Pak, di mana? Beli gula di mana? Mana kembaliannya? Harga apa namanya? Harga garam berapa? Dibandingkan dengan garam sebelah sana lagi, kok lebih mahal? Itu dikejar, Pak. Sampai tidak kuat si Hindun ini, jamaah sekalian. Walaupun Hindun kadang-kadang juga karena tahu karakter dia, ya dia jalan terus, jamaah sekalian. Itu Abu Sufyan, jamaah sekalian, lapor sama Nabi. Kata Nabi, Nabi sudah paham, sudah tahu kalau itulah kebiasaan Abu Sufyan memang. Ya, kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa li ahliki. Silakan kau ambil. Yang penting cukup untuk keluargamu dan cukup untuk dirimu. Cukup loh, Pak, ya. Jangan berlebihan. Nah, ini tidak ada ibu-ibu di sini ya. Nanti kedengarkan pengajian ini kemudian lah ada hadisnya boleh ngambil uangnya suami. Ini kalau suaminya kikir, kalau suaminya tidak kikir ya maling namanya, jamaah sekalian. Tidak benar, Pak, mencuri. Kalau sudah terpenuhi semua, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk suami yang kikir. Bapak, saya perhatikan rata-rata suami yang loman sama istrinya, Pak, itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai perhatikan, Pak, yang istri kemudian dimanjakan dan tanda petik, Pak, ya, tepat sasaran manjanya itu. Ya, hak-hak dan kewajiban kita berikan dengan benar, haknya kita tuntaskan, Pak. Sampai dia bahagia dengan keberadaan kita. Kita tidak medit pada istri. Coba sampean lihat, Pak. Dilancarkan urusan rumah tangga kita ini. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, syuh ini nanti puncaknya, mohon maaf Bapak, puncaknya Pak itu kikir pada dirinya sendiri. Apa ada orang kikir pada dirinya sendiri, Pak? Ada. Dia tidak hanya kikir kepada orang lain, kikir pada istrinya, bahkan kikir pada orang tuanya juga, Pak. Puncaknya kikir pada awake dhewe, pada dirinya sendiri, Pak. Tahu, Pak, dirinya sakit, Pak. Ya, kata dokter harus operasi, tidak mau operasi, Pak. Takut mengeluarkan duit. Takut habis duitnya, Pak. Jadi untuk ngobati dirinya juga takut, Pak. Akhirnya apa? Cari obat apa? Apa namanya sekarang ini, Pak? Ini yang buat obatan sekarang lagi ramai. Herba itu, jemaah sekalian. Akhirnya semakin jadi ginjalnya, jemaah sekalian. Tak terlambat baru berangkat ke Singapura, baru berangkat ke Cina. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia yang dia punya tidak bisa dia nikmati, jemaah sekalian. Nah, ini syuh yang kita khawatirkan. Nah, saudara, justru kalau kita berpikir, saudara sekalian, harta kita itulah harta yang jenengan berbagi, Pak, satu sama lain. Monggo, ini begini. Praktekkan ini dulu, Bapak Ibu, di rumah kita ya. Dalam rumah tangga kita, sebelum kita kemana-mana. Ya, kalau kita di rumah, Pak, apalagi bertetangga dengan orang tua, dengan mertua, dengan kakak adik, atau kita keluarga besar, di situ ada 2 keluarga, 3 keluarga barangkali. Ayo, kalau kita lebih berbagi. Kok cuma medit, Pak? Sampean disimpan di kulkas, sudah nggak enak lagi, jemaah sekalian. Apalagi ini makanan berlebih, Pak, ya. Dapat dari luar, masuk, kemudian lebih. Kenapa kita tidak berbagi? Dimasukkan ke kulkas, sudah rasanya besok sudah nggak enak semua itu. Berbagi, Pak, kepada tetangga, berbagi kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Dan biasanya kalau kita berbagi, itu nanti akan muncul, Pak, rezeki yang lebih sehat lagi. Ibarat sumur, ya, Mas. Kan kalau airnya diambil, Pak. Ya, diambil terus. Itu kan nyumber, Pak, ya. Sumber itu air yang lebih baru lagi, jemaah sekalian. Tapi kalau dibiarkan, akhirnya stagnan, Pak. Rusak. Jadi keruh. Keluar bintik keluar apa namanya? Jentik-jentik keluar macam-macam, Pak, penyakit, jemaah sekalian. Semakin kita berbagi itu semakin kita diberkahi harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, izinkan saya membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Imran 180, An-Nisa 37, Naam, kemudian At-Taubah 34, ya.
Cukuplah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran 180. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Pak, walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Subhanallah. Jangan sekali-kali menyangka, kata Allah. Jangan sekali-kali menyangka orang yang bakhil, tidak mau berbagi. Bima atahumullah min fadlih, dari apa yang Allah berikan kepada mereka dari berbagai macam kemuliaannya, kelebihannya. Pak, hati-hati lo ya. Walaupun sepintas sampean bekerja dari pagi sampai sore seperti ini, belum sempat pulang ke rumah dan dapat rezeki banyak, itu yang ngatur rezeki itu siapa? Allah. Banyak juga loh orang yang lebih capek daripada kita, Pak, tidak dapat apa-apa. Kadang nanti kita biasa-biasa saja main remote dari rumah, lebih banyak kita dapatkan, Pak. Itu yang menggerakkan semua siapa? Allah. Ini kalau bicara rezeki, Bapak, di luar nalar memang. Ya, di luar nalar, Pak. Allah membagikan hartanya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Maksud saya harta yang berbentuk materi, Pak, ya. Bentuk fulus, barang segala macam itu. Itu semua kita ada kepelingannya dari Allah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah loh, Pak. Demi Allah, la yamuta ahadun, tidak akan meninggal seorang manusia hatta yastakmila rizqah, sampai Allah menyempurnakan rizkinya. Jadi Pak, rizki kita ini dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia sudah ada kapelingannya. Sudah ada takarannya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Jadi masing-masing kita ini Pak sudah punya kepelingannya. Dan kalau kita sadar ini Pak, tidak akan ada kecemburuan satu sama lain di antara kita. Ya, kalau kita sadar Pak. Loh, saya kalau melihat di utara Bapak, macam-macam orang ini Bapak. Ada orang, ya Allah, bangunnya jam 10 pagi. Tapi rezekinya itu nggak bisa. Nyari dia terus Pak. Nyari dia terus, ngejar dia terus, jemaah sekalian. Kayak tidak masuk akal, Pak. Ada yang pundang-panting, padahal subuhnya di masjid, tepat waktu, 5 waktu tidak pernah absen, ya segitu-segitu aja rezekinya. Rezeki berbentuk apa? Materi. Dan tolong, jemaah sekalian, tolong kita harus sadar, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yufaddilu ba'dukum ba'da. Allah Pak yang melebihkan sebagian pada sebagian yang lain. Loh, kalau semuanya Pak dibuat sama kaya semua, tidak ada dinamika hidup ini, jamaah sekalian. Atau orang semuanya miskin semua Pak, repot semuanya, jamaah sekalian. Ada yang kaya, ada yang miskin, supaya nanti satu sama lain saling melengkapi. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, jangan menyangka ya, orang yang bakhil itu, yang tidak mau berbagi dari apa yang Allah berikan kepadanya itu akan jadi baiknya. Ini kalau ibu bapak sadar ini berarti Allah, ini titipannya Allah, Allah percaya sama saya gitu. Kok disimpan-simpan? Bahkan saya kaget itu Pak, ada orang katanya itu uangnya sejak zaman Soeharto sampai sekarang tidak berubah-ubah Pak, stagnan di situ. Ya, tidak dikeluarkan, tidak diapakan. Tidak tahu juga. Ya pokoknya saya tenang aja, Set. Saya kalau sumpek-sumpek tinggal buka rekening. Kayak buka kitab suci, Pak. Oh, ada, aman gitu. Mati juga, ya kayak gitu, Pak. Tidak diapa-apakan juga gitu. Jadi yang mau muter, Pak, ya mohon maaf. Ya orang-orang kayak gitu. Makanya harta ini, ma'asyil muslimin, harta yang baik, Pak. Harta yang berjalan, Pak. Karena ketika berjalan, semua orang terlibat untuk bisa merasakan. Saya paling mengapresiasi Pak, orang yang punya banyak karyawan. Itu pahalanya luar biasa.
Ada satu perusahaan, walaupun karyanya cuma 15, 20, sampai 100, berarti dia tiap bulan memikirkan orang bisa hidup 100 orang. Makanya zakatnya beda Pak dengan zakat yang kemudian tidak diputar jamaah sekalian. Karena dia sudah memutar secara otomatis menggaji karyawan yang ada. Tapi ada orang Pak yang tidak bergaul. Disimpan. Ya, sabu'an nama lahu akhlada. Dia menyangka bahwa kekayaannya itu akan mengekalkan hidupnya. Kalla, kata Allah. Demi Allah, sekali-kali tidak. Tidak ada Pak yang abadi. Tadi saya dikirim oleh sahabat saya Pak. Orang terkaya di Kuwait meninggal dunia kemarin. Kalau jenengan sekarang lagi viral Pak, kejaksaan kemarin ada 11 triliun itu, waduh, saruangan ini Pak ya. Ratusan ribu semua jamaah sekaliannya. Tidak ada apa-apanya Pak. Dia punya pesawat pribadi aja 5. Ada mobil Pak yang dia miliki semua dilapisi emas. Rumahnya, kerannya semua emas jamaah. Tapi yang menarik pada orang ini, kita semua jadi saksi sebenarnya. Hampir semua negara dia bangunkan masjid. Ada masjid-masjid yang memang sangat terasa. Sekolah-sekolah dia terlibat Pak di bab kayak gini. Itu dilihat berliannya Pak. Mana tempat sampah itu? Jadi semacam stoples kaca tuh Pak. Isinya berlian semua itu Pak. Masuk akal. Uangnya dolar dan dinar. Dinar paling tinggi Pak. Dinar Kuwait jamaah sekalian. Itu paling tinggi jamaah sekalian. Allahu Akbar. Meninggal Pak. Meninggalnya Pak di atas tanah. Dewian Pak. Rupanya dia sudah menyiapkan satu tanah khusus untuk kuburan dia dan keluarga besarnya itu nanti untuk diwakafkan itu bagaimana. Ya, tidak dibawa semua ya mas kalian. Jadi harta yang triliunan, mungkin ribuan triliun. Di atasnya triliun apa Pak? Biliun Pak, tahu? Triliun, biliun atau apa di atasnya? Kalau 1000 triliun apa namanya Pak? Tak tahu lagi, mungkin di atasnya itu jamaah sekalian. Tapi bisa dibawa juga. Coba jenengan merenung. Monggo Pak kalau kita bicara rezeki, bicara harta. Sampai di Indonesia ini Pak. Saya kemarin ngelihat anggota DPR yang paling kaya itu kekayaannya cuma 2T. Yang paling bawah saya kenal betul itu kekayaannya 672 miliar. Saya ngelihat Pak, makannya ya biasa aja, rawon sama dengan rawon kita Pak. Piringnya bukan piring dari emas, sama juga. Apakah nanti mereka makan rawon Pak setiap hari? Dan ketika makan melebihi porsinya daripada porsi kita, ya tidak juga Pak. Ya betul itu ya. Ya segitu yang dimakan Pak. Jadi rezeki itu, kalau bahasa Nabi yang sebenarnya, rezeki itu yang kita makan, Pak. Sampai jadi kotoran. Saya tidak tahu makan malam apa saya Pak. Saya tidak biasa makan malam. Saya kadang-kadang cuma air putih tidur malam ini. Kalau ada biasanya kates Pak, pepaya. Allah pisang. Tidak ada mungkin apel tuh. Ya Pak, pokoknya buah. Saya tidak mau makan nasi kalau malam jamaah sekalian. Sudah sekian tahun seperti ini. Belum tentu nanti malam Pak saya bisa makan kates walaupun disiapkan kates. Kadang juga air putih lupa Pak, sikat gigi langsung tidur. Besok Kamis puasa lagi. Akhirnya saya berpikir, terus kita punya uang. Kan bisa saja Pak saya pesan nasi mandi atau nasi pecel atau nasi soto Lamongan atau lode atau apa. Enggak juga Pak. Jadi rezeki itu kata Nabi yang kau makan menjadi kotoran. Hatta bermiliar-miliar Pak. Kadang-kadang orang kekayaannya T Pak. Ada ya Pak, saya tahu betul. T. Tapi tidak bisa makan gulai Pak. Tidak bisa makan kambing. Dan ditakar betul. Ditakar betul Pak. Nasinya ditakar. Nasi bukan nasi, bubur bukan bubur. Tapi di antara keduanya Pak. Namanya nasi tim. Itu diukur. Sayurnya sayur bening Pak. Bening betulan Pak. Tempe diukur Pak. Kalau makan empal disuir-suir ditimbang juga Pak.
Minum sehari semalam paling banyak 600 mililiter, Pak. Tidak bisa 1 liter. Sampai sekarang belum ketemu untuk dapat donor ginjalnya. Dua-duanya bermasalah. Dan dia punya alat khusus untuk donor pribadi karena dia tidak mau ke rumah sakit, Pak. Saking kayanya jemaah sekalian. Terus saya bilang yang kaya sopo itu. Jenengan kayaknya bisa masuk semua, Pak ya. Tahu campur masuk. Bosan gado-gado Al-Falah ada, Pak ya. Hah? Sinomnya ada. Rujak manis ada. Minggir sedikit, Pak, ayam geprek. Ya. Terus semua ada kita apa? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah itu rezeki kita, Pak. Buat apa jenengan digiurkan dengan sekian banyak harta berbentuk materi tapi kita tidak bisa menggunakannya. Tapi namanya manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tapi rata-rata kalian semua cinta kepada yang namanya harta ini hubban jamma. Apa hubban jamma? Cinta yang berlebihan. Memang harta ini enak dipandang, Pak ya. Lihat kemarin, Pak, kejaksaan, Pak, 11 triliun. Saya bilang minta 1 kebok sajalah. 1 kebok itu ratusan ribu itu, Pak. Itu insya Allah kalau 1 miliar ada itu, Pak. 1 kebok itu ratusan ribu, Pak. Kalau 10 ribu itu 100 juta. Kalau 10 kali 100 juta itu kan 1 miliar, Pak ya. Ada itu satu tipis gitu, Pak. Kasihlah ke Teluk Buli, saya bilang gitu. Memang beda, Pak. Beda kalau kita megang duit, memang apa? Ya, menggoda iman sedikit ya Mas sekalian. Pusing-pusing sambil umroh bisa, ya. Ya, tapi kalau ada duitnya mau pusing kemana? Ke Masjid Al-Falah, Pak. Ya kan? Ya, tapi kalau ada duit betul silaturahim bisa. Ya, ngajak istri dan anak mau ke Trawas, kemudian refreshing sebulan sekali, kemudian kita duduk tahajud di situ. Ono duit. Ya kan? Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita bisa sebut. Tapi itu kan yang ngatur siapa? Allah SWT, Pak. Jalani saja, Pak. Dan belum tentu orang yang punya mobil bisa merasakan nikmat sebagaimana antum merasakan. Syukuri apa yang ada dan berbagilah. Ojo bakhil. Ojo medit. Lihat kanan kiri, Pak. Apakah saudara kita juga merasakan apa yang saya rasakan? Kalau saya begini, jamaah sekalian, saya selalu mengatakan, supaya bab ini kita tidak hanya sekedar ngaji kita saya berharap aplikatif, Pak. Ketika antum merasakan nikmat di rumah, langsung tanyakan, ya opo ibuku, orang tuaku. Ini penting, Pak. Bagaimana orang tua saya? Nanti kita akan bahas setelah ini, namanya birrul walidain, Pak. Bulan depan insya Allah. Ya opo orang tuaku. Berbanggalah jenengan, Pak, kalau di rumah ada orang tua bersama dengan sampean. Berbahagialah kalau jenengan di rumah ada mertua sampean hidup bersama sampean. Itu pahala instan. Itu infak yang tepat sasaran. Jaga, kawal dia. Bahkan carikan dokter, Pak, yang lebih baik daripada dokter yang biasa ngerawat sampean. Itu bentuk kalau kita tidak bakhil. Carikan obat yang terbaik, Pak. Obat yang terbaik. Kenapa? Tidak ada orang tua, tidak ada saya masalahnya. Saya juga bisa begini karena doanya orang tua saya gitu. Ayo praktekkan bab-bab seperti ini dari hal-hal yang dekat dulu dengan kita. Setelah itu sampean lihat, Pak, kalau saya begini, apa istriku? Kadang ada orang, Pak, mohon maaf, Masya Allah, sama orang lancar tapi sama istri medit. Ada loh, Pak. Kalau sama teman-temannya, ayo makan, fadl. Masuk restoran, keluarkan dompetnya, Pak. Pakai kiri segala macam. Cepet gitu. Tapi kalau istri, berapa harganya itu? Mendelik, Pak. Sampai istri tersinggung. Ya apa ini suamiku? Kok sama orang begini, sama kita begini gitu. Anak-anak juga begitu, Pak. Ya, kita proporsional tentunya jamaah sekalian kita. Monggo, Pak. Sebelum kemana-mana kalau ada orang tua, jadikan orang tua, mohon maaf kalau orang Madura mengatakan jimat, Pak ya. Siji yang dirumat. Siji yang dirumat, Pak. Ini bahasa mistis, tapi saya tidak ngambil mistisnya, Pak. Ngambil yang sebenarnya, Pak. Sakralkan orang tua kita, jemaah kalian.
orang tua sampean bahagia, Allah membahagiakan kita, Pak. Itulah harta kita yang sebenarnya. Kalau belum umroh, Pak, umrohkan dia kalau memang sanggup kita. Kalau belum haji, hajikan dia. Tidak boleh, ini saya kewajiban saya. Yang penting saya sudah haji sama istri. Orang tua belum haji, pikirkan, Pak, bagaimana saya sebelum dia meninggal dunia harus bisa haji. Itu bukti kalau kita tidak medit, ma'asyal muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, setelah itu, Pak, kita kembangkan, ya apa kakakku. Ini kan sebentar lagi kenaikan kelas, Pak, ya. Mau rapotan. Ada beberapa orang rapotnya tidak bisa diambil karena SPP-nya belum terbayar sekian bulan. Dan sampean tahu itu. Ini ponaanku loh. Saya tidak batal wudhu dengannya. Anak dari kakakku. Anak dari adikku gitu. Datangi Pak sekolahnya. Tutup kalau sampean mampu. Kalau tanya, tidak usah cerita dari siapa-siapa. Pokoknya ada yang ngasih gitu aja. Biar jadi orang, sedekah kita tidak ada yang tahu, Pak. Kecuali hanya bagian keuangan sekolah sama Allah Ta'ala dan malaikat rakib atid jamaah sekalian. Tidak ada yang tahu, tutup. Itu rezeki sampean yang sebenarnya, uang kita yang sebenarnya, Pak. Yang sampean depositokan di akhirat, tutup. Ini perkuliahan banyak anak sekarang putus sekolah, Pak. Putus kuliah karena tidak mampu bayar perkuliahannya. Ayo kita tampil, tentu sesuai dengan kalau memang kita mampu, Pak. Ayo kita berbagi jamaah sekalian. Ya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Pak kakak adik kita. Bahkan kalau sampean punya lebih, masih satu daerah. Ya, ini saya bicara pribadi, tidak boleh, Pak, ya. Saya sampai sekarang, Pak, namanya Ustadz kan berkahnya banyak, ya. Iya, Pak, ya. Nanti pulang dapat apa? Berkat buah. Ya jelas lah kalau amplop itu. Saya kalau amplop, Pak, tiap keluar saya langsung keluarkan 10%-nya jamaah sekalian. Saya bukan 2,5% lagi kalau amplop itu. Itu buah, Pak. Kulkas pun juga tidak muat, Pak. Tidak muat, Pak. Zalim kalau, Pak, kalau kita nikmat istri, Pak. Ayo berbagi, Pak, dengan tetangga kanan kiri. Di depan kita ada satpam, ada ini, ada ini. Ayo kita berbagi, Pak. Bahkan kita kirim ke anak, kirim ke saudara, kirim. Yang kira-kira bisa menikmati semua itu. Dan itulah harta kita yang sebenarnya. Wah, subhanallah, kita berbuat begitu. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi muncul. Kayak ada masuk akal di luar logika kita, ma'asyal muslimin. Mohon maaf. Apalagi Ramadan, Pak. Sarung. Aduh. Setiap masjid kasih sarung, Pak. Masa mau dipakai semua? Tak masuk akal, Pak. Kita punya paman. Ya, kita punya relasi, punya ustadz-ustadz yang bersama-sama. Ayo berbagi dengan mereka semua. Itulah harta kita yang sebenarnya, Pak. Memang manusia ini hobbut tamalluk. Senang ditumpuk-tumpuk. Dijual, orang tidak membeli juga. Beda-beda mereknya. Ini kalau satu merek BHS semua, gitu, Pak, ya. Atau Ardan semua, atau Kecubung semua, atau apa? Safir semua, Wadimur semua, Mangga semua. Ini beda-beda. Ya, kita bagi-bagi. Ikhwatal iman, Bapak, saya mohon maaf kalau begini, saya tidak ingin saya hanya bisa pandai berbicara, tapi saya dituntut, Pak. Jangan sampai saya berbicara, saya tidak mengamalkan, dan saya zalim. Monggo, harta kita yang sebenarnya itulah harta yang sampean belanjakan di jalan Allah. Tepat sasaran, sebelum kemana-mana, ya apa orang tuaku, ya apa mertuaku, ya apa kakakku, ya apa ipar-iparku. Bagaimana ponaan-ponaanku, bagaimana pamanku yang tidak batal wudhu dulu, Pak, dengan kita ini jamaah sekalian. Selesaikan urusan mereka semua. Baru setelah itu, Pak, kita lihat tetangga kanan kiri kita, sahabat-sahabat kita yang sakit perlu kita bantuan semua jemaah sekalian. Dan tidak boleh kita kemudian hanya disimpan, Pak. Apalagi makanan, Pak, disimpan. Makanan basah disimpan sampai kulkasnya penuh jemaah sekalian. Akhirnya, Pak, tidak berfungsi, tidak ada ventilasi, Pak, tidak busuk di dalam kulkas juga jemaah sekalian. Betul itu, Pak. Ini maksud saya, kenapa ketawa, Dek? Tidak ada yang tertawakan, ini serius saya bicara loh. Ini yang harus kita kerjakan. Kita berbagi kepada yang berhak menerimanya, jangan medit. Kata Allah, huwa khairul lahum, itu akan jadi baik. Tidak jadi baiknya, Pak.
Bal huwa syarrul lahum. Tapi itu akan menjadi buruknya buat kalian semua. Pak, kalau sengaja disimpan-simpan tidak mau berbagi sampai orang menderita, Pak. Karena kita sengaja menumpuk-numpuk seperti itu, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan dijadikan setrikaan, Pak, harta yang kita punya itu. Diingatkan oleh Allah, walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Allah pembendaharaannya, kekayaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milikku loh. Kok aku simpan, kata Allah. Kau keluarkan, aku berikan lagi, ku titipkan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ku leluasa menggunakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kata Allah, wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan, kalian perbuat, khabir, maha mengetahui. Allah maha tahu, Bapak. Ya, Allah maha tahu. Saudara, berbanggalah Pak sampai ada di Al-Falah kayak gini, Pak. Masya Allah, Al-Falah perubahannya luar biasa. Ya. Dibangun ini hampir belasan M juga nih, Pak, kayak gini. Tapi itulah harta sampean sebenarnya. Uang kita yang sebenarnya, jamaah sekalian. Nah, Pak, ini masih apa yang belum? Katanya ada yang belum, Pak. Ayo, kerubuti bareng-bareng para pemirsa yang melihat kajian saya malam ini. Ayo, selesaikan. Ini rumah kita kedua, Pak. Bahkan kalau bisa kita jadikan rumah kita pertama. Ini rumah kita kedua. Dan ini akan jadi saksi, Pak. Sampai duduk di sini, Pak, orang bisa jadi tenang, yang ngasih karpet segala macam. Ini membuat jadi saksi nanti pada hari kiamat, jamaah sekalian. Karena kita memfasilitasi orang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanggalah kita, Pak. Dan berbahagialah, bersyukurlah. Tepat sasaran kalau duit kita jatuh ke rumah Allah seperti ini. Selesai masalah kita, jamaah sekalian. Tapi kalau kita simpan, apa kata Allah? Sayutawwaquna bihi ma bakhilu bihi. Nanti oleh Allah akan dipintal, Pak, dijadikan setrikaan terhadap kebakilan yang mereka lakukan itu. Pada hari kiamat akan menyetrika punggung-punggung mereka, jamaah sekalian. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kalian tumpuk-tumpuk untuk dirimu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqul adzab, maka rasakanlah teguran Allah yang sangat keras itu. Dari apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak mau berbagi terhadap amanah yang Allah berikan kepada orang itu. Saya tadi dibisiki, Bapak, 5 menit sebelum adzan Isya suruh berhenti, sudah tinggal 4 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya berdoa jenengan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, katsiran, apalagi jemaah sekalian, ya, yang banyak, yang berkah, ya, yang lancar, tidak nyerempet haram dan syubhat. Rezeki yang halal, dan begitu dapat jangan lupa pastikan tepat sasaran, jangan bakhil, ya, laksanakan perintah-perintah Allah. Bagi yang belum haji, niatkan langsung setor hajinya, itu uang sampean yang sebenarnya, jangan bakhil pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ngelihat di antara kita, saudara kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, tetangga kanan kiri kita, relasi kita yang butuh bantuan, ayo perhatikan mereka semua. Itulah harta kita yang sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.